bisa dong kita. AFF memang tidak jadi penilaian. Saya tidak bilang, termasuk. loh, kan saya bilang yang terbaik. Salam pencinta bola dan timnas Indonesia. Kali ini admin ingin mengatakan suatu ironi yang terjadi dalam sepak bola kita. Seakan karma dan kemunafikan dalam sepak bola kita. Saat itu, Erick Thohir diwawancara oleh Glenn dari Liputan 6 SCTV. Erick Thohir dengan jelas mengatakan, kegagalan STY untuk mengalahkan tim nasional senior Filipina dan Laos menjadi salah satu alasan pemecatan STY. Ingat, saat itu STY hanya membawa pemain U22 untuk menghadapi tim nasional senior Laos dan Filipina. Namun, Erick Thohir bersikukuh dan ngotot harus menang lawan Laos dan Filipina dengan pemain muda yang dipimpin STY, yang juga diperkuat pemain naturalisasi mereka. Kita dengarkan ucapan Erick Thohir saat itu. Kan nggak bisa dong kita. AFF memang tidak jadi penilaian. Saya tidak bilang, termasuk. loh, kan saya bilang yang terbaik. Kita turunkan tim ini, tapi hitung-hitungannya kan ada. Masa saya nggak punya hitung-hitungan? Lawan Laos kita harus menang nggak? Harusnya menang. Lawan Filipina? Harusnya menang. Ya udah. Tapi kan pada Artinya akhirnya kalau menang-menang masuk semi, enggak. ya udah. Tapi Ardian kan Pak banyak faktor kemarin sebetulnya. Enggak. Semuanya resiko. Saya percaya sama John, ya. Saya rasa tinggal perlu adaptasi karena ini permainan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita harus bisa bangkit gitu. Ya. Seperti yang kita tahu, akhirnya timnas kita gagal lolos di bawah STY kala itu. Lah jelas, jangan sombong dong. Meski lawan Laos dan Filipina, mereka memakai pemain senior dan kita pemain muda. Jelas aja nggak level kita. Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi orang, coach Nova dievaluasi, coach Sidra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Target ini berarti nggak masalah ya? Tidak lolosnya Indonesia ke AFF? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal. Walaupun dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, kalau Thailand ya, Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi kan. Teman-teman media ngeliat bisa nggak tadi? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Ya. Jadi nggak selalu hasil, tapi performa para pemain, bagaimana mereka bereaksi juga. Iya, regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak, kapan lagi mereka punya jam terbang? Berbeda dengan masa John Herdman sekarang, di mana skuad kita mayoritas pemain naturalisasi atau keturunan dan pemain senior dan dengan skuad termahal. Namun juga gagal. Dan yang sangat memalukannya, kita dibantai Vietnam 3-0 di kandang dengan pemain naturalisasi yang sangat banyak. Memang kualitas pemain diaspora yang mumpuni di Eropa berbeda kelas dengan mereka yang akhirnya terbuang ke liga lokal kita. Tidak ada Jay Itjes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero, dan Marten Paes. Jika kita berandai-andai, STY yang memimpin tim sekarang pasti akan lolos ke semifinal. Sebab dengan pemain U22 di tahun 2021, Indonesia mengalahkan Singapura 4-2. Saat itu Nadeo tampil bagus, tidak seperti lawan Vietnam yang bapuk sampai kebobolan 3 gol. Jadi, bagaimana nih? Erick Thohir ini sebenarnya membangun atau menghancurkan sepak bola kita? Jika STY yang melatih sampai sekarang, mungkin timnas kita sekarang baru pulang dari Piala Dunia 2026 sebagai salah satu peserta. Dan timnas yang dipimpin STY ke AFF 2026 ini berhasil lolos ke semifinal, bahkan mungkin juara.
Dan pasti menang lawan Vietnam di Pekansari tanggal 4 Agustus lalu. Wong lawan Vietnam di Midin, kandang Vietnam saja, STY membantai mereka 3-0. Apalagi sekarang dengan banyaknya pemain naturalisasi. Jadi STY dulu dipecat dengan alasan ini, namun sekarang Erick Thohir menulis apa di Instagramnya setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal AFF 2026. Admin setuju, John Herdman pelatih bagus. Ia belum paham seperti STY yang menilai Nadeo setelah dibantai di Irak 5-1. Ia tidak memakai Nadeo lagi, hanya digeser di bawah Hernando Ari, bahkan Nadeo juga jarang dipanggil STY lagi. John Herdman harus belajar dari ini. Terus, kenapa STY tidak memakai Sadil, Eliano, Klok, dan Jordi Amat? Sekarang Herdman harus paham segera, supaya jangan diulang lagi kejadian seperti ini. Makanya pemain pun dipilih yang siap mentalnya di ajang kompetisi. Ya, sorry to say, seperti Nadeo, dia bagus di Borneo. I think he was the most save ya, yang paling banyak save di Liga 1 atau Super League. Gue lebih enak bilangnya Super League, Liga 1 ya. Walaupun lebih banyak clean sheet Teja Pakualam. Itu kan alasan dia dibawa kembali sama John Herdman ke timnas kan. Tapi ya mentalitasnya beda. Dan satu yang menjadi catatan gue, entah kenapa, gue harap ini ya memang sikap profesional dari John Herdman. Tapi kalau dibilang sikap profesional, berarti ada yang something wrong nih dengan pemilihan pemain. Beberapa pemain yang sudah dibuang sama Sintayong itu dipanggil kembali. Betul, itu memang hak dia, ya. Don't teach me. Itu memang hak dia. Cuman berarti tim ini mundur. Maksudnya kan harusnya kan ini selalu harus yang tim jadi lebih baik dari yang sebelumnya, the best version gitu. Jadi kalau yang sebelumnya sudah tidak dipanggil lagi dan alasannya sangat tepat menurut gua, contoh Nadeo. Dia hanya dipakai Sintayong terakhir itu kalau gue nggak salah saat kita kalah 5-1 dari Irak di Basrah. Itu karena dia sudah melihat bahwa Nadeo itu kalau sudah mentalitasnya di level yang tertinggi itu beda. Demikian juga Mark Klok ya, sorry to say ya, Mark Klok bagus di Persib ya, rumahnya, tapi di timnas nggak cocok. Lalu kemudian juga Sadil Ramdhani. Waktu Piala Asia di Qatar, gue adalah jurnalis pertama yang bertanya, dan yang gue tanya itu adalah soal kenapa Sadil Ramdhani nggak dibawa. Karena waktu itu dia lagi bagus-bagusnya, ya kan. Dan belakangan gue tahu dari salah seorang yang sangat dekat dengan STY bahwa intinya kehadiran dia tidak membuat kondusif di ruang ganti. Ya saat itu ya, apapun alasannya, detailnya ya intinya seperti itu gitu. Nah artinya itu terbukti bahwa ketiga pemain ini, terutama Nadeo dan Sadil, kurang memberikan kontribusi buat timnas, tapi dipanggil lagi. Ini lagi-lagi setback. Jadi kalau dibilang misalnya John Herdman butuh waktu karena dia baru beradaptasi, ya gue bilang nggak juga gitu. Sama seperti Klopp. Apakah Klopp kemudian di Jerman dengan tim yang sudah cukup matang lah, atau di Spanyol misalnya, apakah disuruh lagi nunggu 5 tahun untuk bisa mendapatkan gelar atau 10 tahun? Kan enggak, karena kita lihat timnya juga gitu. Kenapa ini gue ungkapkan? Karena banyak orang yang membandingkan dengan Sintayong, banyak orang, bukan hanya gue. Nah gue bilang ya beda, kalau Sintayong waktu datang itu pemain passing ke kiri, bolanya ke atas, ya kan. Belum lagi mentalitas yang harus dibangun pelan-pelan, belum lagi stamina dan lain-lain. Itu pun di tahun pertama. Namun bukan pemainnya, pengurusnya yang membuat timnas yang tadinya stabil dan menanjak prestasinya, gara-gara satu keputusan bodoh dan tolol dari seorang Erick Thohir, membuat semuanya berantakan sekarang. Entah bagaimana kelihatannya kita apes mulu ya. Boleh dibilang mistik, boleh enggak, tapi selepas pemecatan Sintayong, semua
kita berturut-turut gagal dalam banyak event. Orang bilang karma, orang bilang apa, boleh percaya boleh enggak, tapi ini agak sedikit mengingatkan gue dengan Bela Goodman. Ya, ini pelatih dari Sporting Lisbon kalau nggak salah ya. Sporting Lisbon yang diperlakukan dengan tidak baik, lantas kemudian tim ini masuk berkali-kali final, nggak pernah juara. Karena dia kutuk 100 tahun nggak bisa juara katanya. Kita mulai dari round 4 gagal, kemudian Asian Games, AFF U23, Piala Dunia U17, lalu SEA Games, kemudian sekarang juga di ajang AFF kita juga gagal. Ya, itu tergantung masing-masing point of view-nya, tapi fakta itu terjadi bahwa kita gagal beruntun sejak 2024 akhir ya, semua ajang. Apalah daya negeri dengan 287 juta jiwa yang mayoritas penggila bola. Tidak pernah juara AFF. Sedangkan Singapura yang cuma sekabupaten atau kecamatan penduduknya sudah 4 kali juara AFF. Nasib, kok nelongso men dari wong Konoha. Wassalam.